satu sisi sebagai manusia di mana ada rasa kemerdekaan yang belum bisa tercapai seutuhnya ketika negara ini sudah dikatakan merdeka, di mana banyak posisi itu yang nggak tercapai lah. Sama kayak instalasi lampion yang ada di dalam tadi itu ya. Iya, yang menceritakan kalau ada tulisan dari kopian putusan segala macam yang tidak bisa sampai ke atas karena terbatas oleh atap. Sekarang saya berada di Tambak Bayan dan disinilah salah satu tempat sejarah kedatangan etnis Tionghoa pertama kali datang ke Surabaya. Aku pengen ngejak kon kabeh delok yo opo imlekan di Tambak Bayan. Maksudku imlekan di Tanah Sengketa. Selamat datang di konten Pecinan. Mas, bayar parkir sih. Sampean iku Opening sik mang iku wis. wis. Terus no. Love is love. Tahun silih berganti. Namun, kasus sengketa masih terus membayangi kehidupan mereka selama lebih dari 10 tahun. Warga Tambak Bayan tidak putus asa. Seolah gayung bersambut, banyak teman komunitas yang bergerak memberikan dukungan untuk mereka tetap tegar dan bertahan. Gak hanya kuat menjalani kehidupannya, tapi juga kuat mempertahankan budaya leluhur. Tradisi Imlek salah satunya. Kehidupan yang bersambut antara warga dengan teman-teman komunitas ini besar dipengaruhi oleh andil dari Om Seno. Beliau dulu dikenal sebagai ketua RT di sini, yang sekarang berperan sebagai wakil. Om Seno ini RT Tambak Bayan. Apa ya Tambak Bayan Tengah ya Om? Tambak Bayan Tengah. Tambak Bayan Tengah. Sekarang diwali, saya jadi wakil. Loh? Karena kelamaan jabatannya. Nah, terus RT-nya siapa sekarang? Yang dulu jadi wakil sekarang naik. Oh, mek rolling-rolling ngono to. Iya, baru kali ini rolling. Om, persiapan Imlek di Tambak Bayan apa ya, Om? Oh, luar biasa dari komunitas ini. Luar Komunitas biasa. Institut Tambak. Institut apa? Institut Seni Tambak Bayan. Institut Seni Tambak Bayan. Untuk tahun ini mencoba untuk festival. Festival Lampion. Festival Lampion, dan Festival Lampion itu nanti akhirnya menjadi satu Daya tarik. Bukan daya tarik juga, ini program yang pasti tiap tahun akan ada ketika akan menjelang Imlek. Ayo Om, monggo diajak melaku-melaku aku Om. Ya. Ini semua yang garap yuk teman-teman komunitas masih seperti sembayangan gini sembayangan. Ada yang muslim tetap sembayangan. Loh, Iya, muslim tapi sudah mualaf tapi tetap sembayang. Sembayang gitu. Tetangku soalnya. Oh. Akuan Islam. Oh, Tapi iya. Tapi sembayang. Terima kasih. Iya. Amit. Iki lho, Fit, ono ngene Fit. Gak wong lawas gak ono ngene-ngene kan. Ni hao. Wes aku iso mek ikut tok lho, ni hao tok. Yang ini bisa Mandarin, ini generasi kedua. Siapa namanya Om? Gus Syok Yong. Usia 77. Terima kasih ya Om ya. Pindah sini sejak umur berapa? Usia 2 tahun ketika papaku nggak ada. Selama pindah di sini yang dirasakan seperti apa Om? Selama hidup di sini lah. Kaget sih. Kaget banget. Kaget. Apa kagetnya? Kenapa? Kagetnya ya ketika adanya kasus itu. Keadaan di mana mengharuskan saya mencari sejarah, mencari cerita. Saya dulu juga nggak tahu kalau ini adalah bagian dari istal, rumah peninggalan zaman Belanda, istrinya orang Cina. Saya pikir dulu 1930 bangunan ini sudah berdiri, ternyata saya salah. Ternyata 1866 bangunan ini sudah berdiri. Terjadi 1930 itu malah terjadinya migrasi
sejarah kedatangannya etnis Tionghoa ke Tionghoa Surabaya. di Surabaya. Tapi kan nggak semuanya ke Tambak Bayan, ada yang daerah kayak gitu ya. Satu sisi sebagai manusia di mana ada rasa kemerdekaan yang belum bisa tercapai seutuhnya ketika negara ini sudah dikatakan merdeka. Di mana banyak posisi itu yang nggak tercapai lah. Sama kayak instalasi lampion yang ada di dalam tadi itu ya. Iya, Yang yang menceritakan kalau ada tulisan dari kopian surat-surat putusan sengketa itu putusan segala macam yang tidak bisa sampai ke atas karena terbatas oleh atap ini kan ya. udah dipasrahkan sama yang di atas, udah ini terserah maunya gimana sama yang atas, itu aja sih. Sengketanya yang terjadi itu kan Hotel V3 ini sama Tambak Bayan Tengah, bener ya? Nah, berarti yang mau mau di relokasi yang di Tambak Bayan Tengah tadi itu. Ya. Ya. Iki sami-sami kene enggak? Kene-kene iki enggak? Ya iki podo kene ya iki ya kena podo. Iki yo kene. Iya kena. Kabeh kene. Dulu rumah di Tambak Bayan ada satu kompleks, satu perumahan, satu rumah kan. Satu rumah yang tadi itu toh. Tadi ini rumah-rumah satu-satu. Oke, pemukiman warga yang satu. Kita sekarang berada di parkiran Hotel V3 itu ya. Dulu ini adalah rumah. Berapa kepala keluarga yang direlokasi dari tempatnya sehingga jadi kayak gini? 25. Saiki nang ndi mereka? Waduh, gak tahu mencar gak karuan. Sampean sih gak ono kontak sama sekali. Gak ono. Gak ono kontak. Mencar iku maksudnya mencar iku dijual. Dia jual. Oh, mereka kayak ya wis lah ngono ya. Mau masak Tambak Bayan itu kita ngelawan. Iya. Nah, ini dulu tuh hotel ini dibuat hotel Universitas UPN pertama. Universitas UPN Surabaya. UPN Iya. di sini. Pertama kali UPN ini di sini. Masih ada bekas-bekas kamar mandi, masih ada. Malam. Ini masih ada bekas kamar mandi. Bekas kamar mandi si ono nang kene iki lho. Dan dulu satu rumah ini. Rumah ini dulu. Sekarang ini yang dilakukan ya udah dengan movement ini ya. Iya. Movementnya lebih ke arah seni ya Om. Iya, kebanyakan memang dari awal mula sebelum misalnya iki semua mural-mural, tembok-tembok iya. di mural. Ya, kasusnya sendiri ketika kami ada kasus itu kan kami kan mencoba menghubung kumpulan orang-orang Tionghoa yang ada di Surabaya, tapi kebanyakan menolak karena kami dianggap kita minta-minta. Kenapa? Dianggap minta-minta kayak gitu. Justru kan yang dibutuhkan dukungan gitu loh, kan sesama Tionghoanya. Dari pengacara itu membuat satu bendelan, juga idenya dari Dr. Dani. Jadi satu pamflet itu isinya 3 lembar folio menceritakan keberadaan kampung kami seperti ini. Kita bagikan ke perempatan itu gantian supaya warga Surabaya itu tahu bahwa di sini kita juga adalah warga, bukan bangsa asing, kan gitu ya. Kita adalah warga juga sampai segitu. Itu waktu itu saya fotokopi itu hampir 6.000 set. Itu tahun berapa Om? Tahun 2000 ya, adanya kasus pertama kali munculnya di pengadilan itu. Jadi mural-mural waktu itu menceritakan juga. Jadi nggak asal mereka menggambar, dia juga menjelaskan bahwa mungkin dengan seni kita bisa memperjuangkan keberadaan seperti itu. Jadi sampai ada gambar tikus tanah dengan Pak Boyong warna hitam putih, terus adanya naga memakan buntutnya menunjukkan kalau bangsa Tionghoa memakan bangsanya sendiri. Itu jadi ada tinggal sebagian kayak gitu cita-cita dari yang di lapang-lapang itu. Apa sih Om harapan besar dari Om mewakili seluruh warga ini, harapannya seperti apa? Saya enggak berharap gede, tapi dulu saya waktu kasus saya punya pikiran akan indah pada waktunya. Ngobrol bareng Om Seno saya rasa udah cukup sampai di sini aja. Karena informasi lengkap seputar sengketa udah banyak di berita manapun. Back to main topic. Sekarang saya ajak dulu untuk ngelihat gimana nih persiapan menjelang Imlek yang dilakukan oleh teman-teman Institut Seni Tambak Bayan. Ini di belakang saya adalah lampion-lampion yang dibuat untuk menjelang Imlek ya Mas yo. Yap, betul. Dan bersama dengan Cak Pri dari komunitas Seni Tambak Bayan. Institut Seni Tambak Bayan. Institut Seni Tambak Bayan. Ini beliau yang membuat lampion-lampion
berasal dari kopian surat-surat sengketa. Betul. Bener ya Mas? Betul, Yo? betul. Ya apa Cak? Sampean iso critakno iki? Ini adalah dari fotokopi surat PT PN MA. Putusan tinggi, putusan tinggi negeri Sama Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Jadi filosofinya ini kan dari lampion Waisak itu. Ya. Yang seharusnya ini kan diterbangkan. Ya. Akan tetapi kalau di sini kan digantung karena harapannya warga di sini kan menggantung. Begitu. Jadi harapannya warga itu mentok sampai langit-langit aja. Belum bisa tinggi lepas harapan sampai ke ibaratnya sampai yang di atas gitu sih. Tapi sebisa mungkin kami bisa menjebol atap ini bisa untuk harapan ke atas. Sampean juga tinggal di sini, Mas? Saya tinggalnya di Pagesangan. Oh, Pagesangan. Iya. Cuman yus merini terus yo. Ya, karena ya apa ya, tempat ini tempat yang nyaman menurut saya pribadi. Nyamannya karena apa? Lebih ke ini kampung yang belum pernah saya temui. Di kampungku pribadi di Pagesangan. Kok iso? Satu karena keberagaman apa ya? Etnis, etnisnya suku di sini. Terus apa ya? Sejarah banget. Sejarah terutama itu. Welcome banget dari warga-warga di sini, welcome banget tuh. Jadi menganggap kayak ya udah main aja, ya udah anggap aja rumah sendiri kayak gitu kok. Jadi rata-rata teman-teman di sini ya betah. Wingi lah bengi yo kene pas nang kene ya. Nah, saiki sudah terpasang semua lampion-lampion karena akan ada festival lampion dari tanggal 20 sampai 22 Januari. Iki lampion-lampion nih. Bahkan lampion yang ada di balai, yang ada di ruang tengah, ruang besar itu wis kepasang. Sekarang kita masuk ke Kampung Tambabayan. Kita ngobrol bersama beberapa warga yang metu kabeh lek awan. Lek bengi-wingi kan gak metu, iki metu kabeh lek awan. Ini iso ngobrol apa ae yang dilakukan menjelang malam Imlek iki yo. Karena ada ritual-ritual dan juga bukan ritual sih, ada tradisi-tradisi dan juga ada kebiasaan yang dilakukan. Ayo kita ngobrol yuk. Namanya siapa? Ibu Sumiati. Ibu Sumiati. Sudah berapa tahun di sini, Bu? Sejak kecil ya. Arti Imlek sendiri itu apa menurut Ibu? Tahun baru Cina itu. Tahun baru Cina. Berarti setiap dari dulu sampai sekarang merayakan terus. Iya. Terus tradisinya apa? Kalau selama Imlek ini melakukan tradisi apa aja? Ya cuma sembahyang sama bagi angpau. Bagi-bagi angpaunya hari ini apa besok? Besok. Harapannya di Imlek ini apa, Bu Sumiati? Semoga semua diberi keselamatan, kesehatan. Oke, terima kasih ya Bu ya. Oh, sampai nonton di sih Om. Aku metu kondo. Dengan Ibu siapa? Saya Bu Murtini. Saya Bu Ang VH. Ang VH. Iya. Saya Andrian. Andrea. Asli sini. Iya, lahir Tambabayan saya. Lahir Tambabayan. Jadi 61 tahun di sini. Oh, berarti tradisinya makan-makan. Terus berdoa ada berdoa. Oh, enggak sembahyang soalnya Kristen Imlek. Oh. Kalau Kristen kan sembahyang. Oh, harapannya apa di Imlek ini? Semoga Tuhan memberkati keluarga kami semua. Tuhan memberikan kita sehat dan berkat. Berkat. Berkat Oke. Tuhan. Iya. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini wingi bengi mlak gak anu ya, gak ketokan sapa sing nang jero ya, nang jero omah ya. Saiki kan keluar ketok warga-warganya seperti apa. Ini dengan siapa namanya? Johan. 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 Merayakan Imlek? Merayakan. Merayakan Imlek. Kamu lahir di sini, Johan? Lahir Lahir di sini, besar di sini. besar di sini. Sekarang kesibukannya ngapain, Johan? Wakil kepala sekolah. Wah, wakil kepala sekolah. Iya. Yo, nang ndi? Sampurna Akademi. Iya, sudah S2 ini. Sekolah larang itu kan? Iya, benar. Iya, SMP-ne status. Ih, hebat sekali kamu. Iya. Aku lek ngelebokno anakku iso entuk potongan gede gak lewat awakmu. Merayakan Imlek apa aja tradisi yang dilakukan biasanya? Bagi-bagi angpau. Iya, cuma bagi-bagi angpau. Bagi-bagi angpau. Iya. Mangan-mangan keluarga? Makan-makan keluarga biasanya pada hari H. Hari H. Oh, besok berarti ya. Iya. Apa yang kamu rasakan selama kamu tinggal di Tambabayan? Kampungnya enak ini, kampung nyaman. Ya, lumayan nyaman tenang di sini ya. Keluargaan kampung sini ya. Kampung Tionghoa paling enggak campuran sama itu. Nyai. Jadi lakinya Tionghoa, perempuannya Jawa. Harapanmu apa Imlek ini? Kalau Imlek di sini supaya bisa jalan untuk beberapa puluh tahun ke depan, karena kan di sini kan
lagi sengketa, panas-panasnya sengketa akhir-akhir ini. Jadi ada kabar bahwa dalam waktu dekat kampung ini akan diratakan gitu. Karena kan pemilik tanah juga bukan secara sertifikat adalah pemiliknya sana, tapi setelah prehistorik kita sudah menempati lebih dari Mama aja udah 61 tahun kan. Bahkan kampung ini sudah ada sejak ada dari 45 mungkin sudah ada. Cuma udah lama. Secara kepemilikan kan kita nggak tahu mafia tanah gimana kerjanya gitu kan. Ya kalau dulunya sih kalau sesuai dengan suratnya itu SHGB dari sana nggak sepanjang usia Tambak Bayan yang ada. Sedangkan tradisi ini memang sudah ada sejak dulu. Cuma memang panas-panasnya mulai ramenya itu diramekan di 10 tahun terakhir. Enggak, 20 tahun terakhir mulai 2000-an udah mulai banyak. Cuman kalau mulai mural ini ya 10 tahun terakhir. Karena kan untuk generasi-generasi yang udah berumur nggak terlalu luas jangkauannya. Sedangkan kan kita yang muda-muda ini kita bisa ngerangkul teman-teman kuliah, terus komunitas-komunitas. Makanya mulai dari 10 tahun belakangan mulai banyak seni-seni di sini, terus institut juga mulai banyak kesini. Luar biasa. Gambar-gambar. Oke. Gepeng itu, yang pelopornya itu gepeng. Bapak Edi, warga asli Tambak Bayan, sejak tahun 73. Iya. Berarti sampean lahir di sini yo? Iya, lahir di sini 73. Imlek itu menurut sampean apa sih, Pak? Warga sini kan sudah baur membaur. Jawa, Cina kan baur membaur. Sebagai warga Indonesia ya saling tolong menolong. Sampean juga bantu masang-masang IKB yo. Iya. Sumpah anjir. Yang masang situ sebelah kiri saya. Oh. Maksudnya ya masang-masang bawa bawa lampioni. Suasana Imlek ini harapannya apa sih? Dan apa-apa keluargaku, anak-anakku ambil cukupan, seperti sehat dulu. Sehat ya. Atur nuwun. Tradisi berdoa kepada leluhur menjadi salah satu hal yang selalu dilakukan menjelang Imlek. Bisa kita saksikan dengan ngeliat beberapa rumah yang menyediakan altar atau meja sembahyang. Uniknya, di antara mereka bahkan sudah memeluk agama lain, baik Kristen maupun Islam, namun masih melakukan tradisi tersebut. Keragaman suku, agama, ras, dan budaya melebur menjadi satu. Saat ini, nggak hanya dikenal sebagai kampung Cina, tapi Tambak Bayan juga dikenal karena daya tarik seninya. Hal ini yang mungkin menarik perhatian para seniman untuk berkarya di sini. Nah, kebetulan makhluk ini namanya Enjet. Dia salah satu seniman vokalis band Dandelion yang mana menjembatani saya bisa bermain di Tambak Bayan secara langsung. Sepurane ya rek yo, le obrolan iki susah dicerna. Soalnya wong iki kebiasaan mangan lumut. Kita siki, aku ketemu salah seorang narasumber sing njaluk diritik. Bisa nge-WA aku ngomong kalau iki ulangan mana ya obrolan iki ini. Wajar. Kon sing Bocok-bocok kagak. Semua itu bohong. Ada buktinya, ini buktinya. Nggak ada buktinya. Wis dilepokno tuh buktinya gitu ya. Ini buktinya. Cocok. Wadah lah. Sebagai seorang seniman, ya kan seniman kan? Enggak, aku warga biasa. Kamu sampai launching album itu album Anak-anak Bunga ya? Iya, anak-anak bunga. Anak-anak Bunga itu milih tempatnya di Tambak Bayan. Kenapa? Pertama kali datang ke Tambak Bayan itu aku diajak sama teman-teman dari Milisi Fotokopi. Milisi Fotokopi itu semacam kolektif seni di Surabaya. Diminta bikin lagu tentang Tambak Bayan. Judulnya Blues Bayan. Waktu itu aku bikin judulnya Blues Bayan. Itu sudah Dandelion? Belum. Masih Jet Don't Cry? Nah, aku pakai nama panggung Jet Don't Cry. Menurut kita keren tempat ini kan. Jarang di Surabaya ada tempat kayak gini kan. Definisi keren itu sing koyo apa? Banget pokoknya. Definisi keren. Gak bisa digambarno keren. Oke. Ya. Kawaran. Iya. Iya kan. Akhirnya ini juga selain tempatnya keren, orang-orangnya warganya juga Mati. asik.
Yang pasti warganya menerima dan kalian main di Tawabayan ya kan, yang penting itu. Loh, sebagai band yang ada di Surabaya, salah satu band yang launching album cuma kamu aja di sini? Ada Silam Pukau gitu. Oh, Silam Pukau juga setelah kamu? Enggak, setelah Silam Pukau. Oh, kamu setelah? Iya gimana albumnya kan, tapi kan aku ada Jadon Kre kan. Oh, iya, Nah, kan berarti Silam Pukau masih kalah cepet sama Jadon Kre. Menurutmu apa kok akeh seniman tergugah untuk berkarya di sini? Ya karena itu tadi, karena tempatnya yang sangat menarik sekali. Menarik. Tiba-tiba datang aja, nggak usah diminta-minta, mereka pasti akan. Sebenarnya dari lagu yang kamu buat yo, atau lagu sing mbok gawe terus bareng ngono, kon sering kon akrab banget dengan warga yang ada di sini. Apa sih sing mbok perjuangkan? Orang-orang yang lagi berjuang buat rumahnya kan, yang mau digusur. Lahan mereka. Iya, lahan mereka. Ya mungkin di sini kita dengan kita berada di sini mungkin bisa memberi dukungan. Iya kan, dukungan, semacam dukungan. Ya biar ini Tawabayan tetap menyala ya kan, seperti lampion ya, tiap Imlek ya. Juga apa aja ada di sini. Suku kata ono suku kata. Suku kata. Kita mulai dari ya gitu sih. Ya semoga tempat ini tetap ada kan. Harapanmu itu yo? Harapan semua orang. Harapan Aku semua yakin orang. ya, bapaknya juga. Begitu. Kita tampilkan cuplikan Jet malam itu lagi. Aduh. Aku karena kamu seniman, aku pengen ngasih ikulah Apa? tantangan lah yo. Ojo tantangan lah, ting-tingan. Oke, ting-tingan. Bikin lagu Anjir. dadaan. Kano alate apa? Cerita lah. Bikin lagu dadaan judulnya tentang iki. Buka pintu. Wah, jangkrik. Judulnya tentang buka pintu. Dep kak. Jangan tidur aja, ayo keluar. Wah, Mister Yoyo. Lho Mas sampean iki Institut Seni Tawabayan ta? Salah satu relawan. Wih, sadis. Apa Mas tujuannya Institut Seni Tawabayan ini? Ya kalau secara umum sih tujuannya untuk menampung segala elemen masyarakat ya, siapapun, entah itu seniman, entah itu riset atau apapun itu. Jadi emang secara umum untuk menampung segala hal yang ada di sini, termasuk dalam konteks seni. Gitu. Kebetulan sampai datang ini karena akan ada pemutaran film ya Mas yo. Iya, Sampai kan juga betul. dari orang filmmaker lah ya Mas yo. Iya. Sampai juga bantu persiapan yo kayak gini yo. Kurang lebih ya. Berarti merayakan atau merasakan? Iya. Merasakan lebih tepatnya. Yo, karena kan mungkin tahun ini kan lebih ini ya lebih intim karena 2 tahun sebelumnya kan pandemi dan kayak 2 tahun sebelumnya juga nggak banyak rame-rame, cuman mural dan sebagainya. Cuman hari ini kita rayakan ada musik, pameran dan sebagainya. Workshop sih lebih tepatnya. Workshop. Imlek tahun ini tekanannya lebih ke workshop. Jadi kita bikin karya bareng sejak Desember kemarin. Jadi kurang lebih 200 jam kita bikin karya bareng sama warga ini. Yang ingin sampean tanamkan dengan pergerakan atau movement ini apa sih di Tawabayan? Yang pasti kan karena Tawabayan hari ini juga masih bertahan ya terhadap sengketa lahan di sini sama Hotel Fitri sebelah ini gitu kan. Artinya bertahan pun itu juga perlu ada sesuatu yang dibangun dan dikelola bersama. Salah satunya adalah membangun kerja-kerja gotong royong, terus solidaritas dan sebagainya gitu. Dan aku pikir seni menjadi salah satu ruang atau alat untuk bisa bertemu bersama tanpa melihat latar belakang apapun gitu. Dan kenapa kok Tawabayan yang dipilih? Padahal sebenarnya kalau kita berbicara juga banyak kampung lain loh Mas. Kalau kebetulan Tawabayan juga ya mungkin kalau aku dan beberapa orang di sini juga udah hampir 1 dekade di sini ya. Jadi gitu Mas. Ya aku sih, aku dolen nang kene sih zaman kuliah. Sini punya apa ya, kekuatan yang unik, salah satunya adalah keterbukaan.
multikultural, Ya, pluralisme ya, keberagaman itu, itu, keberagaman. keberagaman dan soal keterbukaan antar warga itu menurutku menarik kalau melihat kondisi kampung hari ini. Sun masih yo, ya ampun. Mantap aku belajar. Sun Mas. Aku sing sun. Ya beginilah lebih kurangnya suasana menjelang malam Imlek di Kampung Tambakbayan Tengah, di mana semua orang itu bisa ikut merasakan, namun juga mungkin tidak merayakan. Bisa dikatakan di sini adalah kampung Cina. Biasanya lek udan itu artinya hokine gede. Bisa dikatakan di sini adalah kampung Cina yang paling Cina se-Surabaya dengan tingkat toleransi yang paling tinggi. Bisa dilihat kan? Swanger. Ayo, setelah udan nih kini geser dhisik. Kongsi. Yo. Ini hari Imlek di Tambakbayan. Wah, jadi semua warga ini sudah menantikan. Nah, iki yang bakal lewat. Loh, delon. Barongsai. Salah satu tradisi yang selalu ada kalau misalnya Imlek di pagi di Tambakbayan. Tapi kalau misalnya Tambakbayan ini kan multicultural ya, harusnya gak barongsai tok saranku sih. Ono reok, ono ondel-ondel, ono leak segala macem. Jarno lebih pluralisme. Ya wis, kayak ngono tok. Oh iya, aku guru ngucapno ya, Yonghi Gongsi Fajai. Kita bakal ngelihat seperti apa serunya Imlek di Tambakbayan. Sorry, Imlek di Tanah Sengketa. Saya kini lagi meloi iring-iringan barongsai yang akan keliling-keliling kampung. Jangan. Gak mencolot lagi barongsai. Gak mencolot. Ini kok barongsai. Sisi mana? Telu. Sedap. Oke. Iki Honda Beat. Pakai wong-wong sing lagi ngeliput barongsai. Wake banyak sekali karena memang salah satu ikoniknya pada saat Imlek di Tambakbayan ini selalu ada pertunjukan barongsai ya. Kayak gitu loh, lihat aku. Gak melaku dadak norek. Tiwas aku melaku, sing kono gak melaku. Melo merayakan, maksudnya ikut memeriahkan ini dalam rangka apa ini? Dalam rangka Hari Raya Imlek. Hari Raya Imlek. Jadi kita merayakan meskipun bukan agamanya gitu, ya, tapi tetap kita harus merayakan semuanya. Bukan tradisinya, benar. Tapi ikut merayakan, memeriahkan. Berapa banyak titik ini dari Cak Daning yang turun? Yang turun kita ada 2 pasang. 2 pasang. Untuk di Tambakbayan. Iya, untuk Tambakbayan. Di luar Tambakbayan ada lagi nggak? Di luar Tambakbayan ada. Ada di Kiaki atau Pintar Malam. Oke. Iya. Ini pasangan yang kedua ya, Cak Ning ya. Ya, bener. Sampean tangi jam piro, Mas? Aku tangi mau jam 4 sih. Mana sekrep-krep ini motor. Mana nih? Saya krep-krep. Setengah papat. Teko jam 4 sampai setengah 4 rek wong-wong iki rek. Iya, makane. Lek kamu tangi jam piro? Aku gak turu, Mas. Gak turu apa? Gak iso turu. Tek-tekan melok Imlekan iki apa ya, Bu? Ya gak juga Terus? Ya kagen ngopi. Oke. Ya apa? Dalam rangka apa iki? Ikut memeriahkan aja. Yo, dhewe kan ket tahun wingi memang fokus lek sosial kan iki. Jadi memang nek Tambakbayan iki memang tiap tahun Cak Ning pasti melok kok ngene. Oh iya, siap. Surabaya asli yo. Asli Surabaya, arek Surabaya. Tinggal nanti? Nang Gubeng. Oh. Kecamatan Gubeng. Ayo ngopi sih. Ngopi nang. Tiga ngalih, bingung lu. Cak Ning bingung ngono.
belakang saya ini adalah mural naga memakan ekornya sendiri, atau istilahnya itu Uroboros, memiliki arti siklus hidup abadi dan tidak terbatas. Ada juga yang memberikan arti never ending story. Ada juga yang memplesetkan artinya menjadi suatu golongan memakan golongannya sendiri. Sekian konten pecinan kali ini, dan dari konten ini aku belajar tentang pluralisme, keberagaman yang membentuk tali persaudaraan, dan dari keberagaman pula membakar semangat perjuangan. Perjuangan untuk apa? Perjuangan untuk keadilan, dan juga perjuangan untuk masa depan yang lebih baik. Baik yang seperti apa? Itu relatif. Relatif untuk siapa? Relatif untuk yang berkepentingan pastinya. Sekian konten pecinan kali ini. Imlek di Tambak Bayan. Sampai jumpa. Imlek di Tanah Sengketa. Sampai jumpa di konten pecinan selanjutnya. Ku perjuangkan